Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pertolongan, memberikan kita hidayah, dan memudahkan kita untuk hadir ke tempat ini menjalankan beberapa kewajiban kita. Kewajiban kita yang pertama, alhamdulillah sudah kita laksanakan bagi yang laki-laki, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian ada kewajiban yang lain yang sedang kita jalankan, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Karena kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Alhamdulillah, semoga amalan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semua orang yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga salawat dan salam yang kita baca dan kirimkan kepada beliau kelak akan mendekatkan kita dengan beliau di dalam surga, sesuai dengan sabda beliau, aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamah aktsarahum salatan alaih. Manusia yang paling dekat, kata baginda Nabi, kelak denganku di surga, aktsaruhum salatan alaih, yaitu manusia yang paling banyak bersalawat kepada. Jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah melewati separuh dari bulan Sya'ban. Kita berada di tanggal 17 atau 16 bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita insya Allah, jika Allah ingin memberikan kita kebaikan, maka kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bau harum kemuliaan Ramadan seakan-akan sudah ada di depan hidung kita. Kebaikan-kebaikan Ramadan sudah nampak di pelupuk mata. Maka sungguh merugi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri menyambut kemuliaan Ramadan tersebut. Orang yang bahkan malaikat Jibril doakan menjadi orang celaka adalah orang yang malaikat Jibril sampaikan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salah walam yughfar alaih. Celaka orang yang didatangi Ramadan, diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia ditinggalkan oleh Ramadan, walam yughfar alaih, ditinggal di dalam keadaan dosanya belum diampuni. Maka orang yang seperti ini wal-iyadzu billah akan dianggap celaka, bahkan didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian jemaah rahimani rahimakumullah? Karena Ramadan adalah sumber atau adalah mata air kebaikan dari 12 bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kita. Ramadan dengan ibadah puasa yang disiapkan dan ibadah-ibadah lainnya yang sudah Allah siapkan untuk kita, ingin membentuk diri kita semua ini menjadi pribadi yang baru.
menjadi pribadi yang bertakwa, yang tambah dekat kepada Allah, menjadi pribadi yang ketika membaca ayat-ayat tentang neraka itu bergetar karena kita takut jangan sampai kita mencium bau neraka itu. Menjadi pribadi-pribadi yang lupa akan kesenangan dunia ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga. Menjadi pribadi-pribadi yang bertambah kepeduliannya kepada sesama melalui ritual infak, puasa, dan lain-lain sebagainya. Yang Ramadan itu merupakan sumber kebaikan yang syamil kamil, baik untuk memupuk kebaikan ibadah kepada Allah, memupuk kebaikan untuk diri sendiri, dan memupuk kebaikan untuk sesama makhluk. Ramadan itu digambarkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pribadi bertakwa itu adalah pribadi yang baru, pribadi yang memperbaharui rasa takutnya kepada Allah, memperbaharui, menambah rasa cintanya kepada Allah, memperbarui al-haris bin nas, memperbarui rasa kepeduliannya dengan sesama. Itulah pribadi yang bertakwa. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, ketika bulan Sya'ban tiba, biasa Rasulullah SAW sebagaimana di dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat kemudian memberi nasihat. Ini sudah Ramadan, ini sudah Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Apa yang kira-kira sudah kalian persiapkan? Ada pesan yang populer, hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Apa kata Nabi yang berpesan kepada sahabatnya? Atakum Ramadan. Sebentar lagi akan datang menemui kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh barokah, kata baginda Nabi. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Bukan hanya surga yang dibuka, neraka yang ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan di stop dulu, jangan mengganggu manusia. Kemudian Nabi sampaikan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah untuk ibadah di malam tersebut, maka kebaikannya lebih baik daripada beribadah 80 tahun, berbulan-bulan banyak. Karena 1000 bulan itu banyak, bisa puluhan tahun. Tapi kata Rasulullah SAW setelah dimotivasi sahabat dengan sedemikian rupa, persiapkan Ramadannya. Di akhir hadis yang sering tidak disebutkan oleh para ustadz, sebenarnya hadisnya ada motivasi tapi ada ancaman. Di akhir hadis ini Nabi menutup, faman hurima khairaha faqad hurim. Orang yang dihalangi dari kebaikan Ramadan, maka dia terhalang dari kebaikan. Kalau bahasa kita Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang tidak bisa baik di Ramadan susah diharap untuk baik di bulan lain. Ada orang di bulan Ramadan tidak puasa, yang lain puasa semua, dia tidak puasa. Tiba-tiba masuk bulan Syawal, dia mau puasa 6 hari berturut-turut. Kayaknya tidak mungkin yang begini Pak. Bulan Ramadan yang lain datang ke masjid taraweh, dia tidak datang ke masjid. Tiba-tiba di bulan berikutnya dia akan datang ke masjid, sholat tahajud 11 rakaat dengan witirnya. Kayaknya tidak mungkin yang begini Pak. Di bulan Ramadan tidak bisa berinfak, orang lain menyisihkan hartanya, dia tidak berinfak. Baru di bulan lain akan menjadi orang dermawan. Kayaknya susah memang yang seperti ini. Maka bahasa Nabi dengan tegas menyampaikan, yang tidak bisa mengambil kebaikan Ramadan susah untuk menjadi orang yang baik. Waliyadzubillah. Maka mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
Dengan apa? Tentu dengan persiapan. Di subuh yang mulia ini kami ingin mengajak kita merenungkan persiapan apa yang harusnya kita lakukan menyambut bulan Ramadan. Kenapa harus persiapan, Ustaz? Secara sederhana saja, jamaah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang, Ustaz Akbar itu kan suka main apa namanya? Raket ya, badminton. Ada orang suka main badminton, tiap hari latihan. Kemudian dia bertahun-tahun main. Nah, suatu ketika ada 17-an misalnya di sini, ada lomba badminton. Yang suka main seperti Ustadz Akbar ikut lomba. Ada orang-orang seperti Pak Muin misalnya, tidak pernah ikut main badminton, Pak. Tidak pernah latihan. Tiba-tiba ada 17-an, ketika ada lomba, langsung ini piala ini kayaknya punya saya ini. Kenapa, Pak? Yakin betul saya. Karena saya mau ambil piala ini. Ikut lomba seadanya satu. Itu serius. Yang sering latihan itu serius. Karena orang kalau sudah ada maunya, itu tambah serius. Dan terkadang dia khawatir. Saya sudah sering latihan. Jangan-jangan tidak menang ini. Jadi tambah serius. Orang yang tidak pernah latihan itu, ya jangankan serius itu ya. Mukul saja, belum tentu kena. Tiba-tiba pas pembagian hadiah, dia datang ke depan, mau ambil pialanya. Ini piala saya. Kenapa? Saya juga sudah ikut lomba. Kan diketawain orang yang begini, Pak. Nggak mungkin ya, begini bisa saja. Sama dengan kita puasa ini, Pak. Disuruh latihan sejak Sya'ban. Ayo, latihan kita. Puasa sunnah. Kemudian kita datang sholat malam. Kita perbanyak sholat sunnahnya dijaga. Kita tidak hiraukan. Tiba-tiba masuk Ramadan, ya seadanya. Orang puasa, orang taraweh kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Orang berinfak, disuruh berinfak, lebih sering lupa. Tiba-tiba masuk Idul Fitri, paling bagus bajunya. Yang ibu-ibu paling banyak kuenya. Bapak-bapak pulang ke rumah, Bu, sudah berapa ini kue dihidangkan? Baru posting di media sosial. Alhamdulillah, hari ketiga Idul Fitri, baju baru. Sambut kemenangan dengan sesuatu yang baik. Ini kan diketawain gitu ya. Jadi ada orang tidak ada persiapan, kemudian ikut lomba, merasa menang. Nah, menurut kita pasti tidak masuk akal yang begitu. Tidak ada orang yang tidak melakukan persiapan kemudian sukses. Urusan yang kelihatannya lebih susah justru lebih tidak ada pahalanya. Contoh, kalau kita sahur, yang bagus itu Pak, kapan? Secara logika, orang puasa ini kan pasti nanti akan ada ustadz yang menyampaikan di sini. Salah satu hikmah puasa biar kita bisa merasakan lapar, sebagaimana laparnya orang-orang yang tidak punya makan. Maka ibadah lapar ini Pak, memang Allah setting, itulah ustadz menjelaskan. Kemudian Bapak Ibu memikirkan dengan kepalanya sendiri. Kalau salah satu hikmah puasa agar kita merasakan lapar, tambah bagus. Maka kita kalau sahur berarti yang bagus subuh jam 5 lewat 5, berarti sahur yang bagus jam 2. Seperti dulu kami di kampung, Pak. Kalau di kampung itu jam 2 anak-anak sudah keliling kampung. Bangunkan pakai rebana begitu. Sahur. Sudah orang di kampung dulu bangun makan jam 2, habis itu tidur lagi. Subuh bangun. Nah, ini Pak, kenapa dianggap tambah lama laparnya tambah bagus? Karena memang salah satu hikmah puasa itu ya lapar, agar kita merasakan laparnya orang-orang yang tidak punya harta, sehingga kita tambah punya empati. Tetapi ini salah Pak. Sahur yang benar itu adalah ketika mendekati subuh, justru lebih baik. Tambah akhir sahur itu tambah baik. Kata Rasulullah SAW, manusia akan selalu di dalam kebaikan. Ma'ajilus sahur, ma'akhirus sahur, wa'ajilul fitr. Manusia akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka sahurnya di akhir, bukannya cepat. Yang benar aturannya begitu. Logika kita bisa jadi tambah
lama sahurnya dan bukanya tambah bagus. Sahurnya jam 2, nanti bukanya setelah Isya. Ditanya, kenapa begitu? Ya, saya merasa banyak dosa, sehingga puasa saya harus tambah lama. Mungkin pikiran kita masuk akal ya, tapi ini salah Pak. Yang benar, yang sesuai dengan sunnah adalah sahurnya menjelang akhir, bukanya ketika sudah azan. Pas, jangan ditunda-tunda lagi. Oh, berarti Ustaz, tapi jangan juga sampai kita sahur ketika sudah azan subuh Pak. Nah, ini sepakat ulama batal. Lantas bagaimana dengan hadis yang berbunyi, kalau salah satu di antara kalian makan kemudian terdengar azan, maka jangan taruh piringnya sampai menyelesaikan hajatnya. Berarti kalau lagi azan subuh lanjut makan. Nah ini Pak, tidak benar ini. Hadisnya benar, tapi pemahamannya tidak benar. Dan dulu pernah kejadian Pak, waktu saya kepala asrama di pesantren, subuh-subuh saya lewat dari rumah, di dapur di pesantren Hidayatullah itu pakai dapur umum, tidak masak sendiri. Di dapur anak-anak masih ribut. Saya datang, ini lagi azan, datang ke dapur, saya tanya, tidak dengar azan? Ini sudah azan ini, kenapa masih makan? Iya Ustaz, katanya Ustadz A, ada itu hadisnya. Kalau kita lagi makan sementara azan, lanjutkan sampai selesai hajat. Astagfirullah, ini batal semua saya bilang puasanya. Loh, betul Ustaz. Ustadz siapa yang bilang? Ustadz A. Saya konfirmasi Pak ke yang bersangkutan, betul antum sampaikan begini? Oh iya Ustaz, betulan itu. Dapat dari mana antum? Saya bilang, ada Ustaz hadisnya di kitab Bulughul Maram karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya memang antum ini, saya bilang, ambil kitabnya yuk. Saya bawa ke kantor, ambil kitabnya. Tidak ada Ustaz, saya punya. Saya buka kitabnya, antum baca ini. Tambah semangat yuk. Oh iya Ustaz, betul hadisnya ada. Orang yang lagi makan kemudian terdengar azan, jangan letakkan piringnya sebelum selesai hajatnya. Iya, saya bilang, saya tahu juga hadis ini. Antum salah. Kenapa? Kenapa Ustaz? Antum tidak baca hadis berikutnya. Hadis berikutnya itu bunyinya, kalau kalian mendengar azannya Bilal, maka lanjutkan makan. Kalau kalian mendengar azannya Umi Maktum, maka selesaikan, taruh makanannya. Ternyata di zaman Nabi itu Pak, azan subuh itu ada 2 kali. Yang pertama itu azannya sahabat Bilal bin Rabah, menandai orang-orang waktu sholat tahajud, waktu sahur dimulai. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 3:30, jam 3-an lah. Dan itu masih ada Pak tradisi di Mekah, Madinah, di Haramain masih begitu. Nah, kemarin kami ketika di sana betul-betul kecelek itu Pak ya. Nah, saya siup-siup itu terdengar suara azan. Baru nyampe dari sini, capek kan. Sudah azan, sudah. Kan jam ini belum disetting. Ya salahnya dan nyala-nyalanya. Kemudian setelah bangun tidur sama istri, ternyata subuh. Sudah di rumah keluarga ya. Sebelum ke Haram, sebelum ke Masjid Haram. Tapi sudah kedengaran. Sudah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, kemudian ya orang di sana itu ternyata hidupnya itu ditukar Pak. Kalau malam mereka beraktivitas, kalau pagi sampai jam 2 rata-rata tidur. Habis itu mereka ajak ngobrol lah, habis sholat subuh. Saya bilang, rasa-rasanya mau tidur lagi, masih capek. Lama-lama kita ngobrol, kagum lah keluarga ini nih. Masya Allah Ustaz, di Hidayatullah biasa jaga sholat malam ya. Nah saya merasa, padahal saya tidak sholat malam tadi malam. Nah, tapi keluarga ini lihat biasa sholat malam. Tiba-tiba Pak, Ustadz kalau masih capek istirahat lagi. Oh iya, dia bilang. Tapi ya Pak, saya mau istirahat. Tapi tidak nunggu subuh sekalian Ustadz. Nunggu subuh. Saya dengan istri ini saling lihat Pak. Perasaan kita tadi sholat subuh ya, dilihat orang-orang juga. Aduh, baru saya ingat ini di Mekah ini subuhnya dua kali, sebelum subuh itu sudah ada azan. Ya Allah. Dan itu bisa kejadian Pak di kita. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, intinya apa?
Intinya kalau kita beribadah tidak menggunakan ilmu, bisa salah kita. Dan ilmu agama ini Pak perlu dikonfirmasi ke yang otoritatif, perlu dicek Al-Qur'annya, perlu dicek hadisnya. Jangan-jangan ada yang kurang pas pemahaman kita, perlu dikonfirmasi ke ulamanya, datang ke ustadznya, datang ke habibnya, datang ke kiainya. Betul enggak ini pemahaman saya? Nah, caranya mudah, ikutin pengajian agama, dengarkan pengajian-pengajian agama, perbanyak ilmu agama. Karena yang utama di dalam Islam ini Pak, memang ilmu. Kalau kita lihat, sebelum bersyahadat saja, apa perintah Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah kalian. Puasa, kalau mentalnya tidak siap, walaupun badannya, mohon maaf kayak bapak-bapak ini, sehat, kokoh, badannya kuat, kalau disuruh lari 5 kilo itu kuat, tapi kalau mentalnya tidak kuat, apa dibilang istrinya? Dek, kayaknya puasa tinggal 13 hari lagi. Ayo sudah, persiapan kita kemana-kemana. Dianggap puasa itu, puasa di bulan Ramadan sesuatu yang menyeramkan. Biasanya kalau begini Pak, orang yang tidak siap mental itu, bentar lagi Ramadan, gitu. Atau kalau sudah Ramadan selesai, alhamdulillah, akhirnya selesai juga puasa. Ini mentalnya tidak siap Pak, menganggap puasa itu sebagai beban, sebagai sesuatu yang menghalangi segala aktivitasnya. Padahal Pak, kalau para sahabat, para salaf itu luar biasa kecintaannya terhadap Ramadan. Imam Malik, biasa Imam Malik itu setiap hari punya majelis Al-Muwatta. Nah, majelis Al-Muwatta'nya Imam Malik di dalam kitab Lataiful Ma'arif karang Ibnu Rajab, tutup Imam Malik tidak ngajar Muwatta kalau sudah masuk Sa'ban. Orang-orang yang datang dari belahan dunia ketika datang ke Imam Malik mau minta sanad hadis, Imam Malik mau belajar Muwatta, kata Imam Malik, qad dakhala Sya'ban, sudah masuk bulan Sya'ban, ambil Qur'anmu, baca Qur'an. Bayangkan besok sudah masuk Ramadan, engkau belum ada persiapan. Sekelas Imam Malik itu Pak, diliburkan pengajiannya, diganti dengan materi-materi Sya'ban, materi-materi Ramadan. Imam Malik mau menjelaskan tentang Ramadan, sudah tinggal dulu ini, mau masuk Ramadan. Dan semua para ulama itu bahkan berdoa sejak 6 bulan sebelumnya, ya Allah pertemukan dengan kami pada bulan Ramadan. Khususnya ketika masuk Rajab, maka para ulama berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena begitu mentalnya Pak. Orang kalau sudah tarahum, makanya ada namanya tarhib Ramadan. Bagaimana menghadirkan rasa cinta Ramadan di dalam hati. Orang kalau suka dengan Ramadan, cinta dengan Ramadan, rindu dengan Ramadan, besok masuk Ramadan, sakit-sakit sedikit, pusing, mual, pasti tetap puasa. Selama tidak membahayakan dirinya, tetap puasa. Anak kecil juga Pak, karena senang dengan Ramadan, sama orang tuanya disuruh puasa 12 jam, enggak, mau puasa sampai sore. Kenapa? Karena ada cinta, ada suka, ada kesiapan jiwa. Tapi kalau enggak siap jiwanya, biarpun sehat begini, enggak bisa itu Pak. Ada pernah saya dapati Pak, saya ajak keluarga untuk berpuasa di bulan Ramadan, jarang berpuasa. Ketika berpuasa, siang itu Pak, buka baju, berbaring di lantai, panggil istrinya, ambilkan kipas deh, panas dingin badanku ini. Kenapa? Ini kayaknya tidak bisa sampai sore ini, tidak sanggup berpuasa, karena memang tidak siap mental. Padahal tidak mungkin dia tidak kuat secara fisik. Maka yang pertama, yang kedua ini siapkan mental dan spiritual dan jiwa kita. Karena kata para ulama, sakmul ajsad bil auja. Orang itu kenapa fisik ini lemah, sakit? Ya karena ada virus, ada sesuatu yang mengganggu. Wa sakmul qulub bidzunub. Dan penyakitnya hati itu Pak karena dosa.
Kalau banyak dosanya, maka tidak akan nikmat itu ibadah. Sebagaimana tubuh ini tidak menikmati makanan ketika sakit, maka hati dan jiwa ini tidak akan pernah menikmati lezatnya ibadah ketika dia banyak dosa. Waliyadzubillah. Maka kalau kita mau sholat malam, ya siangnya jangan berbuat dosa. Kata Hasan Al-Basri, aku tidak bisa sholat 3 bulan, tidak bisa sholat malam 3 bulan karena ada dosa yang kulakukan. Jadi kalau kita malas ibadah, kemungkinan karena kita melakukan dosa-dosa yang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang harus kita persiapkan adalah persiapan fisik dan harta. Persiapan ilmu penting, persiapan mental juga penting. Tetapi persiapan fisik dan harta juga penting, Pak. Kenapa? Karena Ramadan ini langsung meningkat volume ibadah kita. Yang biasanya kita setelah sholat tarawih, setelah sholat isya, sholat 2 atau 4 rakaat, di bulan Ramadan kita diminta sholat 11 rakaat. Sholat tarawih 11 rakaat. Bahkan ada yang 23 rakaat. Terkait dengan hitungan sholat tarawih itu, Pak, memang dari dulu itu berbeda-beda. Di setelah zaman Nabi yang umum di Madinah itu, Pak, di dalam Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali atau di kitab Majalis Syahri Ramadan karangan Syekh Utsaimin, yang populer di Madinah itu 43 rakaat yang populer dulu. Nah, kemudian berubah-berubah, ya maka akhirnya orang-orang menetapkan, Sayyidina Umar menetapkan paling tidak 23 rakaat. Nah, kalau tidak sanggup 23 rakaat, paling tidak 11 rakaat. Sebagaimana penuturan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah tidak sholat 11 rakaat. Bahkan kata beliau tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Jadi kalau mau 11 bagus, mau 23. Kita harus siapkan fisik karena di bulan Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang butuh ketahanan fisik. Puasa, malamnya taraweh, nanti baca Qur'annya harus ditambah. Kalau tidak kuat fisiknya, Pak, capek baca Qur'an, Pak. Mau baca Quran sehari 1 juz, kalau fisiknya tidak sehat, tidak kesampaian itu, Pak. Walaupun kita tidak sehat, kalau sudah giliran baca WA itu, Pak, lama itu. Jadi kalau kita baca Quran, habis duhur baca Quran, pasti kita terasa lama asar. Ya Allah, asarnya lama betul, belum dapat 1 juz. Tapi kalau kita baca WA, Pak, apalagi saya yakin bapak-bapak grup WA-nya lebih dari 10. Grup SD, grup SMP, grup kompleks ini, grup kantor. Kalau satu grup itu ada 10 pesan, dibaca semua, Pak, itu hampir 2 juz Al-Quran. Apalagi yang suka meneruskan pesannya, bisa-bisa begini banyak. Tapi waktu itu terasa tidak lama itu. Kalau kita baca WA, scroll WA, tiba-tiba baru dari masjid, duduk di rumah baring-baring, lihat HP, tiba-tiba sudah asar. Sudah asar. Kalau coba pegang Quran, Pak, betul-betul lama itu ya. Karena memang Al-Quran itu besar pahalanya. Dan nafsu kita itu tidak suka dengan itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kita itu cenderung suka yang tidak membawa kita kepada kebaikan. Jemaah rahimani rahimakumullah, itu beberapa persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga kita nanti masuk ke dalam hadis riwayat Muslim itu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan jangan lupa juga persiapan harta. Untuk apa persiapan harta? Ramadan itu Ramadan bulan berinfak. Afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Nabi pernah menyampaikan, man fattara shaiman kana lahu ajruhu min ghairi ayyanqusa ajru shaim. Orang yang memberi makan, memberi minum orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa yang orang dia kasih makan, dia kasih minum, tanpa mengurangi pahala mereka-mereka tersebut. Dapat kita seperti
pahala mereka. Ini kan butuh harta. Dan insya Allah yakin saya bapak ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, pengeluaran di bulan Ramadan lebih banyak daripada pengeluaran di bulan biasa. Yakin saya Pak. Padahal Ramadan itu secara logika pengeluarannya tambah sedikit karena makan kita cuma 2 kali. Tapi bapak-bapak pulang yang uangnya disuruh pegang ke ibu tanya, Bu, Ramadan pengeluaran kita tambah sedikit tambah banyak. Yakin saya Pak. Dijawab tambah banyak. Benar ini Pak. Kalau banyaknya karena sering tapi kalau banyaknya karena banyak makan, Allah Karim. Ini mungkin tidak paham kita definisi puasa. Puasa itu menahan yang masuk, mempermudah untuk keluar. Nah, kalau kita banyak makannya, kenapa lebih banyak? Karena lauknya harus beda. Kalau bulan biasa makan ayam saja cukup. Kalau Ramadan tambah ayam sama telur paling tidak. Ditanya istri, kenapa begitu Bu? Ya kan ini jatah siang, kita makan sore. Kalau yang begitu ya tambah banyak Pak. Yang benar itu yang masuk dibatasin, yang keluar diperbanyak. Sebagaimana Rasulullah SAW kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kana ajwadun nas. Nabi itu manusia paling dermawan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, kedermawannya karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Maka banyak yang dikeluarkan. Nah, Ramadan itu bisa sehat kita sebagaimana sabda Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Tapi ingat, yang masuk dibatasi, yang keluar diperbanyak. Baru kita bisa seperti demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya beristighfar kepada Allah dan minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sudah masuk suruk.